Langit senja di gurun pasir tampak membara, menciptakan bayangan panjang di halaman rumah megah keluarga Al-Hazim, tempat Surti bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sudah 3 tahun ia meninggalkan desanya di Jawa untuk mencari nafkah di negeri orang. Namun, bukan kehidupan yang lebih baik yang ia temukan, melainkan rantai yang seolah mengikat dirinya dalam perbudakan tak terlihat. Majikannya, Noura, seorang wanita muda berhati dingin, kerap melontarkan kata-kata kasar, sementara pekerjaannya seolah tak pernah ada habisnya. Surti, seorang perempuan sederhana yang bertubuh kecil, bekerja tanpa henti dari pagi buta hingga larut malam. Suara azan subuh sering kali menjadi panggilan untuk memulai harinya yang penuh tekanan. Namun, Surti tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia selalu teringat pesan neneknya, "Jangan lupa, kamu itu keturunan orang kuat. Di dalam dirimu ada penjaga, nak. Jangan takut, walau hidup berat." Pesan itu sering menjadi pelipur lara saat air mata diam-diam jatuh di sela-sela pekerjaannya. Namun, malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang berat di udara, seperti firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Saat Surti sedang mencuci piring, Noura tiba-tiba muncul dengan wajah penuh kemarahan, membawa sebuah kotak perhiasan yang kosong. "Kamu mencurinya, kan?" teriak Noura dengan nada menuduh. Surti terpaku, tubuhnya gemetar, matanya membelalak tak percaya. "Tidak, madam. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa," jawabnya dengan suara bergetar. Tapi Noura tak peduli. Ia memanggil suaminya, dan dalam sekejap Surti diinterogasi dengan keras, seolah ia seorang kriminal. Malam itu, Surti dikurung di sebuah kamar gelap di sudut rumah. Pintu terkunci rapat, hanya suara angin gurun yang menyelinap melalui celah jendela kecil. Dalam keheningan yang mencekam, Surti bersujud di lantai dingin. Air matanya mengalir deras, menciptakan genangan kecil di lantai berpasir. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Saya tak bersalah," lirihnya. Dalam kesunyian, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Sebuah bayangan samar menyerupai macan terlihat sekilas di sudut matanya, namun menghilang sebelum ia sempat memastikan. Pagi harinya, Noura melaporkan Surti ke polisi setempat. Dengan tangan diborgol, Surti dibawa keluar dari rumah itu. Para tetangga yang melihat hanya berbisik-bisik, tak ada yang berani membela. Di dalam mobil polisi, Surti menatap langit gurun yang biru tanpa awan. Di balik kepasrahannya, ada rasa takut yang terus menghantui. Bagaimana nasibnya nanti? Apakah ini akhir dari perjalanan hidupnya? Di kantor polisi, Surti kembali diinterogasi dengan cara yang lebih kasar. Polisi mengancam akan segera mengadili dan mengeksekusinya jika ia tidak mengaku. Namun, Surti tetap bertahan. "Saya tidak mencuri," ulangnya dengan suara yang semakin lemah. Tapi keyakinannya mulai goyah. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah doa-doanya didengar? Ataukah ia benar-benar sendirian di negeri asing ini? Saat malam tiba, Surti kembali bermimpi aneh. Ia berada di sebuah hutan lebat yang tidak dikenalnya. Di depannya, seekor macan putih besar duduk dengan tatapan tajam namun menenangkan. "Aku penjagamu," kata macan itu dengan suara yang menggema. "Jangan takut, kebenaran akan terungkap." Surti terbangun dengan napas tersengal. Mimpinya terasa terlalu nyata, namun ia tidak tahu apa arti dari pesan itu. Hari-hari di penjara terasa seperti neraka. Namun, di balik semua itu, Surti merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang perlahan muncul, memberi secercah harapan di tengah kegelapan hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia mulai percaya ia tidak sendirian. Ada sesuatu, atau seseorang, yang menjaga dirinya dari bahaya yang mengancam. Pagi itu, suasana kantor polisi begitu mencekam bagi Surti. Para petugas yang berseragam hitam menatapnya dengan dingin, seperti singa yang mengintai mangsanya. Ia duduk di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, namun ia tetap berusaha terlihat tegar. Tuduhan mencuri perhiasan milik Noura kini resmi dilaporkan,
dan polisi tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam hati, Surti terus berdoa, berharap keajaiban datang di tengah kekalutan ini. Tapi harapan itu perlahan memudar ketika salah satu polisi melemparkan ancaman yang menusuk telinganya. Jika terbukti bersalah, kamu tahu hukumannya, bukan? Hukuman mati. Surti terhenyak. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghancurkan hatinya. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi tak seorang pun mau mendengarkan. Noura bahkan datang ke kantor polisi, membawa bukti yang katanya tak terbantahkan, rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang dengan tubuh mirip Surti memasuki kamar tempat perhiasan disimpan. Namun, Surti tahu itu bukan dirinya. Ia tidak pernah masuk ke kamar itu tanpa izin, apalagi untuk mencuri. Aku tidak melakukannya, Madam. Tolong percayalah padaku. Surti berteriak putus asa, tetapi Noura hanya menyeringai sinis. Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah cukup bersabar denganmu, jawab Noura tajam. Surti merasa seperti dihantam ombak yang tak berujung. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar berada di kamar itu tanpa sadar? Ataukah ini jebakan? Di ruang interogasi, tekanan semakin berat. Petugas memaksa Surti untuk mengaku, bahkan menawarkan janji palsu bahwa hukumannya akan diringankan jika ia bersedia mengatakan iya. Tetapi Surti tetap pada pendiriannya. Ia tidak mencuri. Tangisnya pecah ketika salah satu petugas membanting meja dengan keras, berteriak di depan wajahnya. Mengaku sekarang, atau kami akan memastikan kau tidak keluar dari sini hidup-hidup. Surti memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Ia teringat kembali pada macan putih dalam mimpinya, tetapi itu terasa terlalu jauh, seperti dongeng yang tak berguna di dunia nyata. Malam itu, Surti kembali dikurung di sebuah sel kecil yang pengap dan gelap. Udara panas menyiksa tubuhnya yang lemah, sementara suara langkah petugas yang hilir mudik di luar sel membuatnya sulit tidur. Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan khusyuk, memohon keadilan kepada Tuhan. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin aneh menyelimuti tubuhnya. Mata Surti terbuka perlahan, dan di sudut selnya, ia melihat bayangan macan putih yang sama seperti dalam mimpinya. Kamu tidak sendirian, suara itu terdengar lagi, lembut namun tegas. Kali ini, bayangan itu lebih jelas. Macan putih itu berdiri tegak, menatapnya dengan mata menyala seperti api. Mereka akan mencoba menghancurkanmu, tapi aku di sini untuk menjaga. Kebenaran akan terungkap, tetapi kamu harus tetap kuat. Surti ingin berbicara, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menangis, merasa kehadiran macan itu adalah jawaban dari doanya. Keesokan paginya, Surti dibawa ke ruang sidang darurat untuk mendengar dakwaan resmi. Ia berdiri di depan hakim, dengan tangan terborgol, sementara Noura dan keluarganya duduk di kursi saksi. Suasana ruangan itu begitu dingin dan penuh tekanan. Hakim membacakan tuduhan dengan suara lantang, membuat kepala Surti terasa semakin berat. Namun, saat hakim meminta Surti memberikan pembelaan, ia mendongak perlahan, merasakan keberanian yang tiba-tiba muncul dari dalam dirinya. Saya tidak bersalah, Yang Mulia, katanya dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang mencuri perhiasan itu, tetapi saya bersumpah atas nama Tuhan, saya tidak melakukannya. Kata-katanya membuat ruangan menjadi hening sejenak. Meski bukti yang diajukan tampak memberatkannya, tatapan Surti yang penuh keyakinan membuat beberapa orang mulai meragukan kebenaran tuduhan tersebut. Di luar sidang, badai pasir perlahan muncul di kejauhan, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Malam setelah sidang darurat itu, Surti kembali dikurung di sel penjara yang sempit. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus berputar. Kata-kata hakim dan tatapan penuh kebencian Noura seperti teror yang tak mau hilang dari benaknya. Ia menggenggam kuat borgol yang masih melilit pergelangan tangannya. Dalam hati, ia bertanya kepada Tuhan, apakah ini akhir dari hidupku? Jika aku memang tak bersalah, mengapa aku harus mengalami ini semua?
Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi pipi dan lantai penjara yang dingin. Saat malam semakin larut, Surti tertidur dengan hati penuh kepasrahan. Namun, dalam tidurnya, ia kembali terjebak dalam mimpi yang terasa nyata. Kali ini, ia berdiri di tengah hutan lebat yang dipenuhi suara gemuruh. Angin kencang menerpa wajahnya, tetapi di hadapannya berdiri seekor macan putih besar, matanya berkilau seperti cahaya bintang. Macan itu berjalan mendekat, dengan langkah perlahan namun penuh wibawa. "Kamu masih bertanya-tanya, siapa aku?" Suara itu menggema di udara, meski bibir macan itu tidak bergerak. Surti mengangguk perlahan, tubuhnya gemetar. "Aku adalah warisan leluhurmu. Aku adalah penjaga yang telah ada di garis keturunanmu selama berabad-abad," kata macan putih itu lagi. "Ketika kau lahir, aku telah terikat padamu. Aku menunggu saat di mana kau membutuhkan perlindungan. Dan saat itu adalah sekarang." Surti hanya bisa menatap macan itu dengan takjub. Hatinya ingin percaya, tetapi akalnya menolak. "Tapi, kenapa sekarang? Kenapa aku harus melewati semua ini dulu?" tanyanya lirih. Macan putih itu mengangkat kepalanya dengan anggun. "Penderitaan adalah jalan untuk menemukan kekuatanmu. Jika tidak ada badai, kau tidak akan tahu seberapa kuat kau mampu bertahan," jawabnya. "Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanmu. Percayalah, kebenaran akan terungkap." Setelah berkata demikian, macan itu menghilang perlahan, meninggalkan Surti dalam keheningan. Namun, sebelum sepenuhnya lenyap, ia mendengar satu pesan terakhir, "Ketika saatnya tiba, panggil aku." Surti terbangun dengan terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, mimpi itu meninggalkan sesuatu yang baru dalam dirinya, harapan. Ia merasakan semangat yang sebelumnya hampir padam kini menyala kembali. Meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu, atau seseorang, yang akan melindunginya. Hari berikutnya, suasana penjara berubah menjadi kacau. Seorang petugas datang membawa berita bahwa sidang utama akan dipercepat atas permintaan keluarga Noura. Kabar itu membuat Surti kembali merasa tertekan. Namun, di dalam hatinya yang kini lebih kuat, ia memutuskan untuk mempercayai kata-kata macan putih dari mimpinya. "Aku akan bertahan," gumamnya pada dirinya sendiri. Saat malam kembali tiba, Surti duduk bersila di lantai sel penjara. Ia mulai mengingat doa-doa yang diajarkan neneknya. Suara gemerincing borgol di tangannya terdengar seperti irama doa yang ia lantunkan. Dalam gelapnya penjara, Surti mulai merasakan kehadiran sesuatu. Hawa dingin kembali menyelimuti, dan bayangan macan putih itu muncul lagi, kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. Surti tidak lagi takut. "Aku percaya padamu," bisiknya dengan yakin. Di luar penjara, badai pasir yang misterius mulai melanda kota. Langit malam menjadi gelap, dan para warga setempat merasa gelisah. Banyak yang menganggap ini sebagai pertanda buruk, tetapi bagi Surti, ia merasa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Dalam kesunyian malam itu, ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk melawan ketidakadilan yang menimpanya, apa pun yang terjadi. Dan kini, ia percaya, kekuatan leluhurnya akan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Hari eksekusi Surti tiba dengan cepat, lebih cepat dari yang ia duga. Pagi itu, matahari gurun bersinar terik, tetapi di dalam hatinya, dunia terasa gelap. Surti digiring keluar dari penjara dengan tangan terborgol, wajahnya tertunduk pasrah. Suara teriakan para petugas yang mengawal langkahnya terdengar seperti genderang kematian yang semakin dekat. Di antara mereka, Noura berdiri di kejauhan, mengenakan pakaian hitam yang anggun. Ia tersenyum puas, seperti serigala yang telah memangsa-mangsanya. Surti berdiri di lapangan terbuka, dikelilingi oleh kerumunan kecil yang datang untuk menyaksikan eksekusi itu. Sebuah tiang kayu besar berdiri di tengah-tengah, menjadi saksi bisu bagi banyak nyawa yang telah diambil sebelumnya. Algojo, seorang pria besar dengan pedang panjang di tangannya,
menatap Surti tanpa belas kasihan. Tubuh Surti gemetar, tetapi pikirannya tetap fokus. Ia mengingat pesan macan putih dari mimpinya, ketika saatnya tiba, panggil aku. Namun, ia masih ragu, apakah semua itu benar-benar nyata. Saat Algojo bersiap, hakim yang memimpin eksekusi mulai membaca tuduhan Surti dengan suara lantang. Surti, TKW asal Indonesia, dihukum mati atas tuduhan pencurian perhiasan keluarga Al-Hazim. Dengan ini, hukum Allah akan ditegakkan. Suara hakim menggema, menciptakan keheningan yang mencekam. Surti mengangkat wajahnya perlahan, memandang langit gurun yang tak berawan. Dalam hati, ia memanggil nama Tuhan, dan untuk pertama kalinya, ia dengan yakin memanggil sosok penjaganya. Aku membutuhkanmu, sekarang, bisiknya. Dalam sekejap, angin gurun yang tenang tiba-tiba berubah menjadi badai yang mengamuk. Pasir beterbangan, menyelimuti seluruh lapangan dengan kabut emas yang pekat. Orang-orang mulai berteriak ketakutan, mencoba melindungi wajah mereka dari debu tajam yang menusuk kulit. Algojo berhenti di tengah langkahnya, bingung dan gentar dengan perubahan cuaca yang begitu tiba-tiba. Di tengah badai, sesuatu yang besar dan bercahaya muncul. Seekor macan putih raksasa dengan mata yang bersinar berdiri tegak di belakang Surti. Sosoknya tampak megah dan menakutkan sekaligus, membuat semua orang yang melihatnya membeku di tempat. Noura menjerit, jatuh terduduk di tanah. Ini tidak mungkin. Apa ini? Teriaknya panik. Orang-orang mulai berbisik, menyebut fenomena itu sebagai tanda dari Tuhan, sebuah peringatan bahwa Surti mungkin tidak bersalah. Surti, yang sebelumnya berdiri pasrah, kini merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia menatap macan putih itu dengan air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, bisiknya. Macan itu mengaum keras, suaranya mengguncang tanah dan membuat semua orang yang hadir merasa kecil dan tak berdaya. Dalam sekejap, badai pasir semakin menggila, memaksa para pejabat dan saksi untuk menghentikan eksekusi. Hakim pun memerintahkan eksekusi ditunda hingga situasi kembali tenang. Surti dibawa kembali ke penjara dengan tergesa-gesa, tetapi suasana telah berubah. Para penjaga yang tadinya memperlakukannya dengan kasar kini menatapnya dengan ketakutan dan rasa hormat yang tak terucapkan. Di dalam sel, Surti tersenyum kecil meski tubuhnya masih lelah. Ia tahu bahwa ini belum akhir dari perjuangannya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian. Di luar penjara, berita tentang kejadian aneh di lapangan eksekusi menyebar dengan cepat. Beberapa orang menyebutnya sebagai mukjizat, sementara yang lain melihatnya sebagai kutukan. Namun, satu hal yang pasti, nama Surti kini menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dan di tengah badai ketidakpastian itu, Surti merasa yakin bahwa kebenaran akan segera terungkap. Surti duduk di sudut sel penjara dengan pikiran yang terus bergemuruh. Ia tahu bahwa penundaan eksekusi adalah campur tangan kekuatan gaib yang tak bisa dijelaskan, tetapi ia juga sadar bahwa kebenaran harus ditemukan melalui jalur manusia. Ia tidak bisa hanya mengandalkan macan putih penjaganya. Dalam hati, ia memohon petunjuk lebih lanjut, berharap badai pasir yang menggagalkan eksekusi hanyalah awal dari terungkapnya rahasia yang tersembunyi. Sementara itu, di luar penjara, Noura tampak gelisah. Wajahnya yang biasanya dingin kini dihiasi bayang-bayang kecemasan. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak bisa membiarkan Surti bebas begitu saja. Dalam diam, ia bertemu dengan seseorang di sebuah ruangan rahasia di rumah keluarganya. Orang itu adalah sepupu jauhnya, Amir, seorang pria yang dikenal licik dan sering membantu keluarga Al-Hazim dalam berbagai urusan kotor. Kau harus memastikan bukti-bukti tetap terkunci rapat. Jangan sampai ada yang tahu rencana kita, bisik Noura dengan nada tegas. Amir mengangguk, tetapi hatinya diliputi keraguan. Ia tahu bahwa merekayasa tuduhan terhadap Surti hanyalah salah satu dari sekian banyak cara Noura untuk menyingkirkan orang-orang yang ia benci. Namun, kali ini berbeda. Kejadian di lapangan eksekusi membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi mereka.
Kita harus hati-hati. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh jika ini berbalik menyerang kita, katanya pelan. Noura hanya mendesis, menahan amarah. Di penjara, seorang petugas penjaga yang sudah lama memperhatikan Surti mulai merasa iba. Ia adalah Salim, pria tua yang diam-diam percaya bahwa Surti tidak bersalah. Setelah mendengar cerita tentang badai pasir dan macan putih, Salim memutuskan untuk bertindak. Malam itu, ia mendekati sel Surti dengan membawa makanan. "Dengar, aku tahu kau bukan orang jahat," bisiknya sambil meletakkan nampan di depan jeruji. "Aku akan mencoba membantumu mencari tahu siapa sebenarnya yang menjebakmu." Surti menatap Salim dengan mata yang penuh harapan. Terima kasih, Pak Salim," katanya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada manusia yang percaya padanya. Salim kemudian mengingatkan Surti untuk tetap kuat, karena ia yakin kebenaran akan segera terungkap. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan Surti yang kini mulai merencanakan langkah berikutnya dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Salim kembali dengan kabar yang mengejutkan. Ia berhasil menyelinap ke rumah Noura dan menemukan dokumen serta rekaman CCTV asli yang menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa orang yang memasuki kamar perhiasan bukanlah Surti, melainkan Amir, sepupu Noura. Salim juga menemukan percakapan suara yang terekam, di mana Noura menyuruh Amir menanamkan perhiasan di kamar Surti sebagai jebakan. Ketika Surti mendengar ini, ia menangis bahagia. Tetapi Salim memperingatkannya untuk tetap tenang. "Ini belum selesai. Aku akan menyerahkan bukti ini kepada hakim, tetapi kau harus bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi," katanya tegas. Surti mengangguk, menggenggam jeruji selnya dengan erat. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan dan macan putih yang selalu menjaganya. Di luar, badai pasir yang misterius kembali muncul, menutupi kota dengan kabut emas. Banyak yang percaya bahwa badai ini adalah tanda dari kekuatan ilahi yang menginginkan keadilan. Surti tahu bahwa saat-saat penentuan sudah semakin dekat. Dengan keyakinan baru dan bantuan tak terduga dari Salim, ia bersumpah bahwa ia akan membuktikan kebenarannya di depan dunia, tak peduli seberapa besar kekuatan yang mencoba menghentikannya. Pagi itu, suasana di ruang sidang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada sorakan kemenangan dari Noura atau tatapan menghina dari para pengawal. Sebaliknya, ada ketegangan yang membungkus udara, membuat semua orang yang hadir merasa cemas. Surti digiring ke ruang sidang dengan langkah pelan, tetapi kali ini ada api keyakinan di matanya. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang menentukan, hari di mana kebenaran, yang selama ini terkubur, akan diungkap. Hakim memulai persidangan dengan suara tegas. "Hari ini kita akan melanjutkan kasus terdakwa Surti, dengan mempertimbangkan bukti tambahan yang baru saja diajukan oleh salah satu pihak." Semua mata tertuju pada Salim, yang berdiri di sisi meja saksi, membawa sebuah USB yang berisi rekaman CCTV asli. Wajah Noura langsung memucat, sementara Amir yang duduk di barisan belakang mencoba menyembunyikan kegugupannya. Salim menyerahkan bukti itu kepada hakim, yang kemudian memerintahkan untuk memutarnya di layar besar. Saat video mulai diputar, suasana ruang sidang berubah hening. Dalam rekaman itu, terlihat jelas bahwa Amir adalah orang yang masuk ke kamar tempat perhiasan disimpan. Ia dengan tergesa-gesa membuka kotak perhiasan dan membawa isinya keluar. Rekaman lain menunjukkan Amir memasuki kamar Surti di malam hari, menyelipkan perhiasan itu di bawah tempat tidurnya. Gaspes dan bisikan memenuhi ruang sidang. Noura tampak panik, berusaha mempertahankan ketenangannya. Hakim menghentikan rekaman dan menatap Noura dengan tajam. "Madam Noura, apakah Anda ingin menjelaskan ini?" tanyanya. Namun, sebelum Noura bisa menjawab, Amir berdiri dari tempat duduknya. Saya hanya mengikuti perintah. Itu bukan ide saya," serunya dengan suara bergetar. Semua orang menoleh ke arahnya, termasuk Noura yang kini tampak seperti harimau yang terpojok. "Apa maksud Anda?" tanya hakim. Amir mulai berkeringat,
tetapi ia tahu bahwa ini adalah akhir dari permainan mereka. Madam Noura menyuruh saya menjebak Surti. Dia ingin menyingkirkan Surti karena dia terlalu menyukai perhatian Tuan Al-Hazim. Suaranya menggema di ruang sidang, membuat semua orang tercengang. Noura menjerit, mencoba menyangkal. Itu tidak benar. Dia berbohong. Namun, semua mata kini tertuju padanya dengan kecurigaan. Surti, yang selama ini hanya diam mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Yang mulia, saya telah melalui banyak penderitaan karena kebohongan ini. Saya tidak pernah mencuri apapun. Semua yang saya lakukan adalah melayani keluarga ini dengan setulus hati. Tapi mereka membalas saya dengan ini. Suaranya bergetar, tetapi matanya menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Beberapa orang di ruang sidang terlihat mengusap air mata mereka. Hakim mengangguk perlahan, menyadari bahwa kasus ini lebih dalam dari yang terlihat. Ia memerintahkan agar Noura dan Amir ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut, sementara Surti resmi dinyatakan tidak bersalah. Tepuk tangan kecil terdengar di sudut ruangan, tetapi Surti hanya menunduk, merasa lega sekaligus emosional. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang semua TKW yang sering kali menjadi korban ketidakadilan. Di luar ruang sidang, badai pasir yang melanda kota perlahan mereda. Langit yang sebelumnya gelap mulai terang kembali, seolah menyambut datangnya keadilan. Surti melangkah keluar dengan bebas untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terkurung. Di kejauhan, ia merasa melihat bayangan macan putih itu berdiri di tengah padang pasir, mengawasinya dengan tenang. "Terima kasih," bisiknya pelan, sebelum melanjutkan langkahnya menuju kebebasan yang telah lama dinanti. Hari pertama kebebasan Surti seharusnya menjadi momen yang penuh kegembiraan, tetapi bayangan penderitaan dan penghinaan selama ini masih menghantui pikirannya. Ia berdiri di bawah matahari terik di depan gedung pengadilan, menghirup udara kebebasan yang terasa asing baginya. Warga sekitar yang mendengar kisahnya mulai berkumpul, memberikan tatapan yang bercampur antara kagum dan rasa bersalah. Beberapa dari mereka yang dulu ikut mengecam Surti kini menundukkan kepala, malu pada diri sendiri. Namun, Surti tidak peduli. Dalam hatinya, ia hanya ingin kembali ke kampung halamannya dan melupakan mimpi buruk ini. Namun, perjuangannya belum selesai. Keluarga Al-Hazim, terutama Noura, masih menyimpan dendam meski kini mereka berada di balik jeruji. Dari dalam selnya, Noura memerintahkan pengacaranya untuk mengajukan banding dan menyebarkan rumor bahwa Surti menggunakan ilmu hitam untuk memanipulasi cuaca dan membebaskan dirinya. Badai pasir itu bukan kebetulan. Dia memiliki khodam yang melindunginya, bisik Noura kepada salah satu petugas penjara, berharap rumor itu akan menyebar dengan cepat. Benar saja, isu tentang Surti memiliki khodam macan putih menyebar di kalangan masyarakat. Sebagian besar warga menganggapnya sebagai tanda perlindungan ilahi, tetapi ada juga yang merasa takut dan memandangnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Beberapa orang bahkan mulai menghindari Surti, menganggap keberadaannya membawa kutukan. "Dia wanita berbahaya, kita harus berhati-hati," bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Di tengah kebingungan ini, Surti kembali bermimpi bertemu dengan macan putihnya. Kali ini, sosoknya tampak lebih besar dan megah, berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi. "Surti," suaranya menggema, "kamu telah membuktikan keberanianmu, tetapi perjalananmu belum selesai. Banyak orang yang masih memandangmu dengan kebencian dan ketakutan. Kebenaran harus ditegakkan, bukan hanya untukmu, tetapi untuk semua yang pernah teraniaya." Surti terbangun dengan dada berdebar. Kata-kata macan putih itu seperti sebuah panggilan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ia harus melawan stigma dan rumor yang terus berkembang. Dengan bantuan Salim, Surti mulai mengumpulkan bukti tentang perlakuan buruk yang dialaminya selama bekerja di keluarga Al-Hazim. Ia juga mulai berbicara kepada media lokal, menceritakan kisahnya dengan harapan membuka mata banyak orang tentang nasib pekerja migran. Lambat laun, suara Surti mulai didengar.
Beberapa aktivis hak asasi manusia mulai mendukungnya, bahkan pemerintah Indonesia turun tangan untuk memastikan bahwa kasusnya menjadi pelajaran bagi negara lain. Namun, di balik keberanian itu, Surti masih merasa takut. Noura, meski di penjara, masih memiliki pengaruh besar, dan Surti tahu bahwa wanita itu tidak akan tinggal diam. Suatu malam, ketika Surti sedang berada di tempat perlindungan sementara, ia menerima ancaman melalui pesan anonim. "Jika kau terus bicara, kau akan menyesal," bunyinya. Surti gemetar, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia tahu bahwa ancaman ini hanyalah cara mereka untuk menghentikannya. Dalam hatinya, ia kembali memanggil macan putih itu, memohon keberanian dan perlindungan. Langit malam di atas kota terlihat cerah, tetapi di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul, seperti pertanda akan datangnya badai baru. Surti menatap ke arah cakrawala dan menggenggam erat liontin kecil pemberian neneknya yang selalu ia bawa. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi kini ia memiliki kekuatan, bukan hanya dari macan putihnya, tetapi dari keyakinan bahwa ia berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hari itu, kota yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan aktivitas yang tidak biasa. Sidang banding yang diajukan oleh pengacara keluarga Al-Hazim menarik perhatian besar. Media lokal hingga internasional berkumpul di depan gedung pengadilan untuk meliput kelanjutan kasus yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan pekerja migran. Surti, yang sudah bersiap sejak pagi, melangkah memasuki gedung dengan kepala tegak, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa bahaya masih mengintai. Di ruang sidang, pengacara Noura melancarkan serangan balik yang tajam. Mereka menggunakan rumor tentang Khodam Macan Putih sebagai bukti bahwa Surti memiliki kekuatan gaib yang menyesatkan keputusan sebelumnya. Terdakwa menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan cuaca, memengaruhi sidang, dan memanipulasi opini publik, ucap pengacara itu dengan nada lantang. Ruang sidang mendadak riuh oleh bisikan dan tawa sinis, tetapi Surti tetap tenang. Ia tahu bahwa kebenaran berada di pihaknya. Hakim, yang tampak ragu, meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut. Pengacara Noura hanya bisa menyodorkan laporan saksi yang mengaku melihat Surti berbicara sendiri di malam badai pasir, seolah sedang memanggil sesuatu. Hakim tampak tidak terkesan, tetapi situasi ini membuat Noura tersenyum licik dari kursinya. Ia merasa bahwa taktiknya berhasil mengalihkan perhatian dari kejahatan sebenarnya. Namun, sebelum pengacara Noura bisa melanjutkan argumennya, Salim berdiri dari kursi saksi dengan membawa bukti baru yang mengejutkan. Ia menyerahkan rekaman audio lain yang memperlihatkan percakapan rahasia antara Noura dan Amir. Dalam rekaman itu, terdengar jelas bagaimana Noura merencanakan segalanya, termasuk menyebarkan rumor tentang ilmu hitam Surti untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan mereka. "Kita harus membuat dia terlihat seperti monster," suara Noura terdengar dingin dan penuh kebencian. Rekaman itu diputar di depan semua orang. Ruang sidang yang tadinya riuh mendadak sunyi. Wajah Noura memucat, dan Amir yang duduk di belakang mulai gelisah. Hakim menatap mereka dengan tajam, lalu beralih ke pengacara Noura. "Apakah Anda masih ingin melanjutkan tuduhan yang tidak berdasar ini?" tanyanya tegas. Pengacara Noura hanya bisa terdiam, tahu bahwa posisi mereka kini semakin terpojok. Noura, dalam usahanya yang terakhir, berdiri dengan penuh emosi. Dia adalah ancaman. Dia memang memiliki sesuatu yang tidak biasa. Badai pasir itu bukan kebetulan, teriaknya, menunjuk Surti dengan penuh kebencian. Namun, kali ini, tidak ada yang mempercayai kata-katanya. Bahkan hakim terlihat muak dengan kebohongan yang terus-menerus ia lontarkan. "Cukup," bentak hakim, mengembalikan ketertiban di ruang sidang. Setelah mendengarkan semua bukti, hakim akhirnya menjatuhkan vonis bahwa Surti sepenuhnya tidak bersalah, dan tuduhan banding dari pihak Noura ditolak. Lebih dari itu, hakim memerintahkan penyelidikan tambahan terhadap tindakan keluarga Al-Hazim, termasuk eksploitasi dan penyiksaan terhadap pekerja rumah tangga mereka.
Putusan ini disambut tepuk tangan dari semua yang hadir di ruang sidang, termasuk para aktivis yang sejak awal mendukung Surti. Saat Surti keluar dari gedung pengadilan, ia disambut oleh cahaya matahari yang hangat. Di kejauhan, ia melihat bayangan macan putih yang berdiri di atas bukit pasir, seolah memberinya salam perpisahan. Surti menatapnya dengan air mata bahagia dan berbisik, "Terima kasih telah menjagaku." Kini, ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk muncul, meskipun jalan menuju ke sana penuh rintangan dan bahaya. Malam setelah kemenangan besar di sidang, Surti duduk di balkon tempat penampungan sementara yang disediakan oleh aktivis HAM. Hatinya lega, tetapi pikirannya masih dihantui kekhawatiran. Ia tahu keluarga Al-Hazim tidak akan berhenti begitu saja. Tatapan dingin Noura saat meninggalkan ruang sidang tadi siang masih membekas dalam benaknya. Dalam keheningan malam, Surti kembali berdoa, berharap macan putih yang selama ini melindunginya tetap berada di sisinya. Namun, jauh di penjara tempat Noura dan Amir kini ditahan, sebuah rencana licik tengah dirancang. Noura, dengan kekuasaan dan pengaruhnya, berhasil menyuap beberapa petugas untuk menjalankan pesan terakhirnya. "Jika aku tidak bisa menyentuhnya, buatlah dia menderita dengan cara lain," katanya kepada salah satu kaki tangannya yang masih bebas. Pesan itu segera sampai ke telinga seorang pria yang dikenal sebagai agen bayangan keluarga Al-Hazim. Tugasnya hanya satu, menghancurkan hidup Surti sebelum ia sempat pulang ke tanah air. Keesokan harinya, Surti dan Salim sedang bersiap-siap untuk pergi ke kedutaan Indonesia. Mereka harus mengurus dokumen agar Surti bisa segera kembali ke kampung halamannya. Namun, perjalanan mereka terhenti ketika sekelompok pria asing menghadang mobil mereka di sebuah jalan sepi. Salah satu pria itu mengenakan pakaian formal, tetapi tatapannya dingin. "Surti, ada beberapa hal yang harus kami tanyakan," katanya sambil menunjukkan identitas palsu sebagai petugas keamanan. Salim mencoba melindungi Surti, tetapi pria itu terlalu banyak membawa pengikut bersenjata. Surti diseret keluar dari mobil, sementara Salim dipukul hingga pingsan. Surti dibawa ke sebuah gudang tua di pinggiran kota, di mana ia diinterogasi dengan brutal. Mereka mencoba memaksanya untuk mengaku bahwa ia memang mencuri perhiasan Noura, dengan harapan membalikkan citra yang telah ia bangun. Tetapi Surti, meskipun tubuhnya lemah, tetap bertahan. "Saya tidak akan mengaku pada kebohongan," serunya, meski setiap kata terasa menyakitkan di tenggorokan. Di tengah penyiksaan itu, angin mulai bertiup kencang di luar gudang. Para pria yang menculik Surti mulai gelisah ketika suara auman macan menggema dari arah padang pasir. Suasana menjadi semakin tegang ketika pintu gudang tiba-tiba terbuka lebar, seolah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Salah satu pria menjerit ketakutan saat melihat sepasang mata bercahaya di kegelapan, disusul oleh bayangan seekor macan putih yang muncul perlahan. Macan itu mendekat dengan langkah mantap, tubuhnya memancarkan aura mengerikan. Para pria mencoba melarikan diri, tetapi pintu gudang tertutup dengan sendirinya. Suara geraman yang dalam memenuhi ruangan, membuat semua orang lumpuh ketakutan. Surti, meskipun tubuhnya lemah, merasa energi baru mengalir ke dalam dirinya. "Sudah cukup," katanya dengan suara tegas, seolah berbicara langsung kepada macan putih itu. Macan putih berhenti di depannya, menatap mata Surti dengan penuh pengertian. Tiba-tiba, salah satu pria yang menculiknya mencoba melawan, mengarahkan senjata ke arah Surti. Tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, macan putih melompat dengan gerakan kilat, menjatuhkan pria itu ke lantai tanpa menyentuhnya. Yang lain hanya bisa berlutut, memohon ampun, sementara Surti berdiri dengan sisa kekuatannya. Ketika macan putih itu menghilang, para pria segera ditangkap oleh polisi yang tiba di tempat berkat laporan Salim yang akhirnya sadar dan melapor ke pihak berwenang. Surti dibebaskan, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa kejadian ini adalah bukti bahwa ancaman dari keluarga Al-Hazim masih jauh dari selesai. Ia harus terus berjaga-jaga,
Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang terinspirasi oleh perjuangannya. Surti kembali ke tempat penampungan, tubuhnya lelah namun hatinya lebih berat daripada sebelumnya. Meski polisi telah menangkap para pria yang menculiknya, ia tahu bahwa pertarungan belum selesai. Noura yang berada di penjara masih memiliki kekuatan dan sumber daya untuk melawan. Bahkan meski Al-Hazim sudah dijatuhi hukuman, masih ada banyak orang di luar sana yang terikat dengan jaringan kekuasaan yang tidak mudah dihancurkan. Semalam, macan putih itu datang lagi dalam mimpinya, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh makna. "Kamu akan selalu dijaga." Suara lembut itu terdengar jelas, namun ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin disampaikan oleh makhluk itu. Ketika Surti bangun, Salim sudah berada di sampingnya. "Surti, kita perlu berpikir lebih matang tentang langkah selanjutnya. Keluarga Al-Hazim tidak akan menyerah begitu saja. Kamu harus siap menghadapi mereka dengan cara yang berbeda," katanya, serius. Salim yang selama ini menjadi teman dan pengacaranya tahu bahwa Surti kini menjadi simbol perlawanan, dan apapun yang terjadi, ia tidak boleh mundur. "Kebenaran sudah terungkap, tapi sekarang kita perlu memastikan bahwa keadilan tetap tegak. Namun, keadilan kadang tidak bisa didapat dengan mudah." Beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar buruk datang. Salah satu pengacara keluarga Al-Hazim, yang masih bebas, berhasil mempengaruhi beberapa pihak di dalam pemerintahan. Mereka merancang sebuah rencana untuk menuntut kembali tanah yang dijadikan tempat penampungan bagi pekerja migran. Tanpa disadari, tindakan ini mengancam kebebasan banyak orang, termasuk Surti. Surti merasa dikhianati, bahwa meskipun ia sudah berjuang untuk hak-haknya, ada banyak pihak yang tidak ingin melihatnya menang. Dalam sekejap, dunia yang ia anggap aman mulai runtuh. Aktivis yang selama ini membantunya diancam, dan beberapa tempat perlindungan yang ia datangi mulai diserbu. Surti merasa bahwa langkah mundur bukan pilihan. Jika ia menyerah sekarang, tidak hanya dirinya yang akan terjatuh, tetapi juga mereka yang telah bersamanya sejak awal. Namun, rasa takut tetap mengintai, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengusirnya. Apalagi setelah kejadian dengan macan putih yang masih meninggalkan tanda tanya besar. Salim yang tahu betapa berat beban yang harus dipikul oleh Surti, mencoba meyakinkannya. "Kamu lebih dari sekadar korban, Surti. Kamu adalah suara bagi banyak orang yang tidak bisa bersuara. Jika kamu jatuh, mereka akan semakin terperangkap dalam kegelapan. Tetapi jika kamu terus berjuang, kita bisa membangun sebuah dunia yang lebih adil." Kalimat itu menggema dalam hati Surti, memberinya keberanian baru untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun, di balik tekad yang baru ini, ancaman dari keluarga Al-Hazim semakin nyata. Tidak hanya Noura, yang kini berusaha menghubungi orang-orang di luar penjara, tetapi juga mereka yang berada di dunia bawah tanah. Surti bisa merasakannya, ketegangan yang semakin menekan. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat di tempat baru yang lebih aman, Surti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangan bergerak cepat di luar jendela, seolah mengintai setiap langkahnya. Surti berdiri dan menatap keluar, berharap untuk melihat sosok macan putih itu lagi, yang selalu hadir ketika ia membutuhkan perlindungan. Pagi berikutnya, Surti dan Salim memutuskan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh, berharap bisa menemukan ketenangan dan merencanakan langkah selanjutnya. Tetapi sebelum mereka pergi, Surti menerima sebuah surat tanpa nama yang ditinggalkan di depan pintu. "Kemanapun kau pergi, bayang-bayangku akan selalu mengikuti," begitu kalimat yang tertulis di kertas itu. Surti menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Bayang-bayang itu tidak akan pernah hilang, bahkan jika ia meninggalkan kota ini sekalipun. Tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah berhenti melawan.